Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Febriawan. Di sini saya akan menjelaskan biji atau dengan nama latin semen. Sini adalah nama-nama kelompok saya, kelompok biji-bijian. Dan di sini ada pengertian biji. Biji merupakan salah satu organ penting pada tanaman yang berkaitan dengan alat perkembangbiakan tanaman karena biji mengandung calon tumbuhan baru (lembaga). Kata biji berasal dari bahasa Sanskerta yang berkaitan dengan perbanyak tanaman. Dan di sini ada fungsi biji. Di sini kita telah menambahkan 3 contoh fungsi biji, yaitu 1. Fungsi biji jaringan menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, alat perkembangbiakan. Yang ketiga, pembentuk tumbuhan baru. Bagian-bagian biji. Yang pertama adalah kulit biji. Kulit biji atau spermodermis berasal dari selaput bakal biji. Umumnya, kulit biji pada tumbuhan biji tertutup terdiri dari 2 lapis, yaitu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Yang kedua, tali pusar. Tali pusar atau funiculus adalah bagian-bagian biji berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembui. Bila biji masak, biasanya biji akan terlepas dari tali pusarannya ini, dan pada biji hanya tampak bekasnya saja, atau yang lebih dikenal dengan istilah pusar biji. Dan yang ketiga ini, inti biji, nucleus seminis. Bagian-bagian biji yang terakhir adalah inti biji. Inti biji merupakan bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji. Inti biji terdiri dari yang pertama itu lembaga, yang kedua calon akar, ketiga daun lembaga, keempat batang lembaga, dan yang terakhir itu putih lembaga. Di sini ada gambar macam-macam biji. Yang pertama itu biji dikotil. Dikotil itu biasanya identik dengan biji berkeping 2. Dan biji berkeping 2 contohnya itu seperti kedelai, cabai, dan lain-lain. Dan monokotil itu biji tunggal atau berkeping 1. Contohnya seperti jagung, cabai, padi, wijen, dan lain-lain. Dan perbedaan yang sangat bisa kita lihat antara dikotil dan monokotil yaitu monokotil memiliki biji berkeping 1, sedangkan dikotil memiliki biji berkeping 2. Kulit biji, spermodermis. Kulit biji atau spermodermis berasal dari selaput bakal biji, integumentum. Pada tumbuhan biji tertutup, angiospermae terdiri dari 2 lapisan kulit biji, yaitu yang pertama, lapisan kulit luar, testa. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung utama dari bagian dalam biji. Lapisan ini mempunyai bentuk yang bervariatif, ada yang tipis, kaku seperti kulit, ada juga yang keras seperti kayu atau batu. Yang kedua, lapisan kulit dalam, tegmen. Lapisan ini lebih tipis seperti selaput dan lebih dikenal dengan kulit ari. Dan pada tumbuhan biji telanjang, gymnospermae, terdapat 3 lapisan kulit biji, yaitu yang pertama, kulit luar, sarcotesta, kulit yang tebal dan berdaging serta mengalami perubahan warna dari muda hingga tua. Yang kedua, kulit tengah, sclerosta, kulit yang kuat dan keras, berkayu dan menyerupai kulit dalam, endocarpium, pada buah batu. Yang ketiga, kulit dalam, endotesta. Lapisan kulit ini biasanya melekat pada bagian-bagian biji dan
berbentuk seperti selaput tipis. Dua, tali pusar, funiculus. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan yang tadi, tali pusar atau funiculus adalah bagian biji berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembuni. Bila biji masak, biasanya biji akan terlepas dari tali pusarnya ini, dan pada biji hanya tampak bekasnya saja atau yang lebih dikenal dengan istilah pusar biji. 3. Inti biji, nukleus seminis. Inti biji merupakan semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, inti bijinya juga dapat dinamakan isi biji. Inti biji terdiri dari atas 1. Lembaga embrio yang merupakan calon individu baru. Yang 2. Putih lembaga, albumin. Jaringan berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru kecambah sebelum dapat mencari makanan sendiri. A. Lembaga embrio. Lembaga adalah calon tumbuhan baru yang nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang diperlukan. Lembaga di dalam biji telah memperlihatkan ketiga bagian utama tubuh tumbuhan, yaitu 1. Akar lembaga, cardicula. 2. Daun lembaga, cotyledon. 3. Batang lembaga, cauliculus. Yang B. Putih lembaga, albumen. Putih lembaga adalah bagian biji yang terdiri atas suatu jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan bagi lembaga. Melihat asalnya, jaringan yang menjadi tempat penimbunan zat makanan cadangan tadi, kita dapat membedakan putih lembaga dalam 1. Putih lembaga dalam, endospermium, dan yang kedua, putih lembaga luar, perispermium. Kecambah, tumbuhan yang masih kecil, belum lama muncul dari biji, dan masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat di dalam biji, dinamakan kecambah. Pelantula, perkecambahan biji dapat dibedakan dalam dua macam. Yang pertama, perkecambahan di atas tanah, guys. Nah, di situ sudah ada gambarnya ya. Dan yang kedua, perkecambahan di bawah tanah, hypo, guys. Dan yang terakhir, kita bisa jelaskan, biji hanya akan berkecambah apabila terdapat syarat-syarat yang diperlukan, yaitu yang pastinya itu ada air, udara, cahaya, dan panas. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, biji tinggal biji tumbuhan baru yang ada di dalamnya berada dalam keadaan tidur, dan apabila terdapat syarat-syarat yang cukup, biji tersebut akan kembali berkecambah. Peristiwa tersebut dinamakan dormansi atau dormansi. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.